Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa semester 4 PAI Stain Temanggung, di mana ini kita sudah masuk ke minggu untuk melaksanakan beberapa tugas. Sebelumnya kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Jadi untuk penjelasan tugasnya kemarin saya lupa untuk memberitahu bahwasannya untuk perkuliahan sebelum ini itu kan saya memang menerangkan ada beberapa tugas di dalamnya. Tapi untuk pertemuan yang sebelum ini itu sebetulnya tugasnya tidak perlu dikerjakan ya. Itu hanya untuk bahan Anda untuk menambah wawasan saja. Jadi untuk tugas-tugas yang sebelum pertemuan yang hari ini, yang ini itu tugasnya tidak perlu dikerjakan. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan apa yang harus dikerjakan untuk hari ini itu ada, saya jelaskan dulu untuk tugasnya ya, dimana tugas ini nanti akan Anda kerjakan sampai sebelum UTS. Kita lakukan satu persatu, dimana ini nanti akan ada 3 buah tugas, walaupun mungkin kita lihat nanti apakah tugas 3 ini perlu atau tidak. Kalau misalnya tidak 3 ya 2, yang jelas minimal nanti sebelum UTS ini akan ada 2 buah tugas, di mana tugas pertama itu berkaitan dengan akidah dan juga ilmu tauhid tentu saja, lalu ada amaliyah dan juga fikih, lalu ada akhlak dan juga tasawufnya. Artinya hari ini saya akan membahas mengenai tugas 1, yaitu tentang akidah atau tauhid. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah dengan Anda membuat sebuah saya bisa katakan esai, atau mungkin bisa juga disebut dengan makalah, tapi makalah versi dua halaman mungkin ya, atau makalah yang selesai dikerjakan cukup hanya dengan menggunakan 4 atau 5 paragraf. Coba nanti saya detailkan ya, saya beri contohnya. Jadi untuk tugas 1 tentang akidah ini nanti konsepnya seperti ini. Jadi konsep dari tugas satunya untuk untuk tugas 1 dari akidahnya itu seperti ini gambaran dari tugas Anda. Jadi untuk tugas 1 ini dia berkaitan dengan akidah dan juga ilmunya, yaitu tauhid. Di mana dari akidah dan tauhid ini nanti saya minta Anda untuk membuat satu buah artikel atau bacaan, di mana bacaan itu nanti terbagi menjadi 3 buah bagian. Di mana bagian pertama berisi 1-2 paragraf, ini juga 1-2 paragraf, 1-2 paragraf. Artinya dari sini ini nanti karena dari masing-masing minimal 1 paragraf, berarti tugas Anda itu nanti minimal totalnya ada 3 buah paragraf, itu minimal. Nanti maksimalnya 6 paragraf. Jangan sampai lebih kalau bisa ya, jangan sampai lebih dari 6 paragraf. Artinya nanti tugas Anda total mulai dari bagian 1 sampai bagian 3 itu nanti 3-6 paragraf. Paling sedikit 3 paragraf, paling banyak 6 paragraf. Paragraf pertama berisi tentang pendahuluan, di mana pendahuluan ini 1-2 paragraf. Di dalamnya itu menjelaskan mengenai definisi dan juga fakta-fakta faktual yang ada. Jadi contohnya di sini misalnya terkait dengan bagian 1, misalnya tadi judul dulu lah. Judul itu nanti silahkan Anda angkat tentang apa yang Anda rasa itu adalah, atau Anda pikir, Anda yakini itu di dalamnya ada sebuah hal yang pantas untuk dijadikan masalah. Jadi contohnya di sini misalnya adat nyadran, adat misalnya tentang itu ya, membakar menyan, ada adat sajen misalnya, lalu ada adat yang lain sebagainya. Dimana hal-hal ini sebetulnya nggak harus adat ya, nggak harus adat istiadat. Ini juga Anda bisa mengangkat yang lain, hal-hal yang lain di luar adat. Tapi yang jelas itu menimbulkan atau bisa dikatakan sangat memungkinkan adanya masalah di dalamnya. Beberapa contohnya ada di slide yang saya jelaskan kemarin waktu membahas akidah dan tauhid. Ini contohnya di dalam diskusinya. Ini tentang permasalahan yang pertama, ini contoh mengenai budaya Jawa yang berlatar belakang animisme dan juga dinamisme ya. Berarti ini tentang pohon, tentang memberikan sesajen ke pohon besar, lalu nyadran kali dan lain sebagainya ya.
Ini tentang yang pertama. Atau yang kedua, Anda juga bisa membahas mengenai hal-hal yang bersifat faktual tapi bukan adat. Misalnya ini saya terangkan dulu tentang di Jombang pada tahun 2009 pernah ada fenomena ponari, di mana ponari ini dia mendapatkan batu gitu ya, di mana batu ini bisa untuk menyembuhkan katanya kan gitu. Lalu fakta yang semacam ini itu, yang menggegerkan semacam ini itu kira-kira mau dibahas seperti apa. Ini beberapa contoh yang bisa Anda angkat sebagai judul. Nah, judulnya Anda terserah mau apa, yang jelas judul tersebut harus merupakan hal-hal yang memang di dalamnya itu memungkinkan untuk diulik atau untuk dianalisa permasalahan akidahnya. Lagi-lagi ini bukan permasalahan agama yang biasa ya, tapi permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Kalau memberikan sesajen, ini kan nanti di dalamnya pasti akan berkaitan dengan akidah. Lalu tadi tentang batu ponari tadi yang bisa menyembuhkan orang, itu kan kaitannya juga dengan akidah. Dan perlu saya tekankan lagi, sebagaimana yang saya jelaskan pula pada perkuliahan yang waktu membahas akidah, bahwasannya yang namanya akidah itu terkait keyakinan, bukan perbuatan. Jadi kalau misalnya nanti analisa Anda kok tepat, itu saya yakin Anda analisanya bukan membahas perbuatannya, tapi membahas mengenai keyakinannya. Jadi silahkan nanti Anda tuangkan di dalam analisa di bagian 3-nya seperti itu. Mungkin saya terangkan sekarang untuk masing-masing contohnya ya. Jadi untuk judul ini silahkan Anda ambil satu permasalahan seperti yang saya bilang tadi. Lalu yang kedua, bagian kedua berisi mengenai pendahuluan dan fakta faktualnya atau kejadian faktual yang ada di dalamnya. Definisi ya yang penting ya. Jadi Anda menjelaskan definisi dan juga fakta-fakta faktual yang ada. Jadi misalnya tadi saya ingin mengangkat tentang batu ponari ya, batu ponari penyembuh gitu ya di Jombang. Itu misalnya judulnya seperti itu. Atau judulnya misalnya fenomena batu ponari yang dapat menyembuhkan tahun 2009, misalnya seperti itu. Anda jelaskan dulu bahwasannya di dalamnya ada definisi-definisi yang perlu dikaji nggak, misalnya tentang apa maksud dari menyembuhkan itu gimana, maksud dari ponari itu siapa, itu namanya menjelaskan definisi. Jadi kita bisa katakan di bagian awal ini Anda menjelaskan definisi dan juga fakta faktualnya. Jadi menjelaskan mengenai hal adat itu apa misalnya, atau ponari ini siapa, kejadian si ponari ini awalnya bagaimana, ceritanya bagaimana, itu namanya pendahuluan. Dan ini berisi mengenai definisi atau fakta faktual. Atau misalnya saya ambil judul yang lain, judulnya adalah adat sesajen nyadran pada bulan ruah di Jawa, misalnya seperti itu. Anda jelaskan definisinya, ruah itu apa, lalu nyadran itu apa, lalu dan lain sebagainya. Lalu fakta faktual misalnya Anda mengangkat sebuah adat nyadran di desa tertentu. Nah, Anda jelaskan di desa ini telah terjadi adat nyadran sejak kapan dan lain sebagainya. Anda coba jelaskan di sana. Itu masuk dalam bagian pertama, di mana bagian pertama berisi tentang definisi atau pengertian-pengertian serta fakta yang ada di lapangan seperti apa. Jadi saya harapkan ini fakta lapangan ya, bukan yang Anda buat-buat. Fakta lapangan ini Anda bisa mencari di internet atau bisa mencari di lingkungan sekitar Anda. Walaupun saya lebih menyarankan untuk membuat saja yang lingkungan yang sekitar Anda saja. Lalu bagian yang kedua ini berisi tentang polemik, berisi tentang latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah dalam sebuah tulisan yang baik itu pasti menimbulkan polemik atau menimbulkan dilema atau menimbulkan dua sisi pemikiran seperti itu. Ini saya kasihkan sebuah contoh, misalnya tadi kita berbicara mengenai batunya ponari misalnya, atau saya nyadran aja yang gampang. Misalnya tentang adat nyadran. Adat nyadran ini perlu dibahas polemiknya, latar belakang masalahnya. Mengapa kok ini perlu dikaji? Itu kan Anda harus memunculkan itu. Dan paling ini sangat penting di bagian kedua ini, karena nanti si pembaca nanti akan paham, oh ternyata ini tuh yang mau dikaji, oh ini tuh ternyata masalahnya. Nah, masalah itu pasti muncul ketika kita mampu memunculkan sebuah polemik, ketika kita mampu untuk memunculkan dua buah pemikiran yang berasal dari dua buah sisi yang bertentangan. Contohnya tadi tentang adat nyadran misalnya. Adat nyadran ini Anda menyampaikan di sana bahwasanya di dalam adat nyadran itu terdapat beberapa perilaku masyarakat yang sangat rentan terjadinya kemusyrikan misalnya. Yang sangat rentan terjadinya keyakinan-keyakinan masyarakat tentang hal-hal yang tidak seharusnya diyakini misalnya seperti itu.
Tetapi di sisi lain, nah gitu, karena kita pengen bahas polemiknya, karena pengen membahas polemik, artinya Anda perlu memunculkan dua sisi. Tadi di sisi yang pertama, misalnya di dalam suatu adat tertentu, itu mampu untuk berpotensi untuk memberikan masalah, berpotensi untuk memberikan pemikiran yang bersifat syirik atau bersifat ibaratnya bisa juga kaitannya dengan perbuatan yang nanti bisa melanggar batasan akidah Islam. Tapi di sisi lain gitu ya, nanti dijelaskan, di sisi lain adat nyadran merupakan kekayaan budaya Indonesia misalnya gitu, merupakan kekayaan budaya yang sudah menyebar di seluruh Pulau Jawa misalnya kayak gitu. Lalu Anda jelaskan lagi pentingnya nyadran misalnya, karena ternyata di dalam nyadran untuk yang kali ini itu terdapat pula hal-hal yang bersifat amaliyah yang baik. Misalnya di dalam nyadran ternyata yang semula itu perbuatannya itu kesyirikan, nanti ternyata di dalam satu desa itu telah berubah menjadi adat mujahadah, telah berubah menjadi adat ibadah, zikir bersama, tahlilan dan lain sebagainya. Maka dari itu telah dirubah substansinya sehingga yang semula buruk menjadi lebih baik misalnya kayak gitu. Itu namanya menjelaskan polemik atau menjelaskan latar belakang masalah. Jadi Anda nanti memunculkan masalah dalam bagian yang kedua ini. Lalu selain itu sebagaimana makalah ya, walaupun ini kan ibaratnya saya meminta Anda untuk membuat suatu makalah dalam versi yang sangat ringkas kan gitu. Ini Anda coba untuk memunculkan masalahnya di sini, memunculkan masalah. Di mana di bagian kedua ini kan Anda tadi sudah memunculkan masalahnya, lalu di bagian terakhir, di kalimat terakhir Anda buat kayak semacam rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu kan selalu dalam bentuk pertanyaan ya. Bisa memakai bagaimana, bisa memakai sejauh mana, bisa memakai ya mungkin dua hal itulah. Bisa memakai kata bagaimana, bisa memakai sejauh mana. Kalau yang paling sering pakainya bagaimana ya. Misalnya pada bagian kedua ini Anda tadi membahas tentang nyadran, di mana ada dua sisi ya. Ada dua sisi yang mengatakan, satu pemikiran mengatakan itu sangat rentan kemusyrikan. Satu sisi lagi dia merupakan kekayaan budaya kan gitu. Lalu dalam rumusan ini Anda menuliskan dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana misalnya, bagaimana solusi? Bisa bagaimana solusi dari adat nyadran yang ada di desa mana misalnya ya, desa titik-titik misalnya. Atau Anda bisa memakai kata sejauh mana. Sejauh mana kayaknya sulit ya kalau ini. Mungkin pakai bagaimana yang lain. Bagaimana misalnya pendapat ulama, misalnya pendapat siapa? Pendapat imam pendapat ulama NU misalnya, pendapat ulama Nahdlatul Ulama dalam menyikapi hal tersebut. Ini kalau Anda ingin memunculkan analisa dalam bentuk pendapat ulama. Kalau misalnya Anda ingin menganalisa berdasarkan beberapa hadis, Anda bisa juga mengatakan misalnya bagaimana analisa atau bagaimana sikap yang harus diambil masyarakat desa apa misalnya ya, masyarakat desa mana gitu, titik-titik, berdasarkan yang Anda kaji intinya. Jadi terserah, yang jelas Anda memunculkan sebuah pertanyaan untuk membuat suatu rumusan masalah. Satu aja pertanyaannya. Kalau rumusan masalah dalam makalah kan biasanya 2, 3, bahkan 5. Kalau ini Anda cukup membuat satu saja. Artinya Anda memunculkan dua pemikiran sisi itu, memunculkan polemiknya sehingga pembaca akan paham, oh ini toh masalahnya. Lalu baru di kalimat terakhir Anda buat rumusan masalahnya. Ini bukan paragraf yang terpisah ya. Tidak dibuat dalam bentuk poin-poin gitu, nggak perlu. Ini dimasukkan langsung di kalimat terakhir setelah Anda memunculkan polemik atau latar belakang masalah. Di kalimat terakhir Anda memunculkan pertanyaan ini, salah satunya. Dan pertanyaannya nggak harus seperti ini hanya contoh saja. Anda silahkan membuat satu pertanyaan yang pertanyaan itu dijawab nanti pada bagian yang ketiga, di mana bagian ketiga ini berisi analisa dan juga solusinya. Berkaitan dengan tentang bagian ketiga ini
Jumlahnya juga sama 1 sampai 2 paragraf, jangan lebih, jangan kurang. Di mana nanti analisa ini, di mana di bagian ketiga ini nanti berisi analisa dan juga solusi dari Anda berdasarkan sebuah referensi. Sebuah referensi ini Anda bisa memakai banyak hal. Bisa memakai hadis, bisa memakai ayat Al-Quran, bisa juga memakai pendapat ulama. Terserah Anda. Mau memakai hadis juga boleh, hadis riwayatnya siapa, lalu memakai ayat Al-Quran ayat berapa, dan memakai misalnya pendapat ulama, pendapat misalnya ulama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji siapa, atau mungkin pendapat dari kitab tertentu, kitab apa di halaman berapa juga nggak apa-apa. Terserah Anda, yang jelas ada referensinya, itu yang penting. Ada referensi untuk menganalisa ini, untuk menganalisa dan juga memberikan solusi dari sini. Ya. Jadi totalnya nanti kalau kita bisa simpulkan dari awal, nanti memang di tugas pertama ini nanti silahkan tentukan judul berdasarkan fakta faktual. Di sini saya contohkan ada 2 buah judul ya, bukan 2 buah judul sih, 2 buah permasalahan yang bisa diangkat menjadi judul. Yang pertama tentang adat-adat, yang kedua tentang fenomena atau kejadian yang memang terjadi pada satu waktu. Terserah Anda mau pilih yang mana, atau Anda mungkin punya contoh yang lain yang itu juga berkaitan dengan masalah akidah. Terserah Anda, boleh, silahkan Anda angkat sebagai sebuah judul. Yang kedua berkaitan dengan pendahuluannya yang berisi tentang definisi dan juga pendahuluannya, definisi dan juga berisi definisi dan juga faktanya, fakta lapangannya, berisi fakta lapangan. Yang kedua berisi tentang latar belakang masalah. Anda memunculkan masalah dari 2 buah sisi pemikiran. Mungkin saya tambahkan sedikit, di dalam bagian kedua ini munculkanlah 2 sisi pemikiran, polemik atau dilemanya. Karena sesuatu yang tidak membutuhkan, tidak ada 2 pemikiran, tidak ada 2 sisi pemikiran, itu tidak layak untuk diangkat sebagai masalah. Misalnya Anda mengetahui tentang terjadinya kasus pembunuhan misalnya, atau jangan pembunuhan lah, terjadinya kasus penyembahan berhala misalnya. Lalu penyembahan berhala ini Anda kaji gitu, apakah itu merupakan sesuatu yang layak untuk dikaji dalam masalah akidah? Tidak perlu, karena yang namanya penyembahan berhala dengan aliran tertentu itu mau nggak mau itu sudah pasti di dalamnya ada faktor yang keluar dari akidah Islamiyah kan gitu. Artinya Anda nggak perlu membahas. Yang perlu dibahas adalah hal-hal yang masih menjadi perdebatan di masyarakat, sehingga nanti memunculkan solusi. Contohnya tadi terkait nyadran misalnya, nyadran itu kan tidak sepenuhnya kita bisa katakan itu sebagai sesuatu yang pasti salah. Kalau tadi aliran sesat yang menyembah berhala itu kan pasti sesatnya, sudah pasti nggak perlu dibahas. Tapi kalau nyadran kali ini perlu dibahas, karena kita harus ketahui pula bahwasannya nyadran kali ini memang berasal dari adat non-Islam, atau berasal dari adat hal-hal yang memang tidak berasal dari agama Islam. Tetapi kita harus akui juga bahwasannya nyadran ini telah melalui beberapa proses, di mana substansinya telah berubah kan gitu. Sehingga nanti tetap akan ada polemik, di mana nyadrannya sendiri tetap ada hal-hal yang masih mengadopsi pemikiran-pemikiran atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Tetapi di sisi lain ini juga ada kekayaan budaya. Di sisi lain di dalamnya ternyata sudah dimasukkan substansi-substansi yang berkaitan dengan ibadah yang baik misalnya. Sehingga di sini perlu ada pengkajian lebih mendalam. Sehingga di dalamnya perlu ada pembahasan lebih mendalam, perlu ada solusi kan gitu. Baru nanti dari apa yang Anda jelaskan pada bagian kedua, Anda jawab pada bagian ketiga. Ini pertanyaan pada bagian kedua, jawabannya ada bagian ketiga, di mana di bagian ketiga Anda memunculkan dulu referensi, atau Anda memberikan solusi Anda, memberikan interpretasi Anda, memberikan analisa Anda berdasarkan satu buah referensi. Bisa menggunakan hadis, bisa menggunakan ayat, bisa menggunakan kitab, bisa menggunakan pendapat ulama, terserah. Yang jelas ada satu buah referensi yang dijadikan alat, dijadikan pisau analisisnya. Jadi mudahnya seperti itu. Oke, saya kira ini cukup ya. Ini sangat saya kira ini cukup. Silahkan Anda buat
Tugas ini selama 1 minggu ya, artinya sebelum minggu depan itu kalau bisa sudah dikumpulkan dalam MS Word ya, dalam Microsoft Word. Karena hanya 3 sampai 6 paragraf ini kan berarti memang paling banyak, paling pol itu paling cuma 2 halaman. Lalu dikumpulkan dibuat dalam MS Word seperti biasa, dikasih nama Anda, dan juga tolong diberi referensinya. Ya, referensinya Anda pakai buku atau pakai kitab atau pakai Al-Qur'an atau pakai hadis. Terserah Anda pakai referensinya dicantumkan di sana, lalu dikumpulkan di WA group saja. Dikumpulkan di WA group perkuliahan ini. Saya kira cukup untuk penjelasan materi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan Anda tanyakan ke saya. Oh ya, tadi saya ulangi lagi, untuk tugas yang saya jelaskan pada materi sebelumnya itu tidak perlu dikerjakannya, itu hanya sebagai bahan Anda untuk latihan saja. Adapun yang harus dikerjakan itu mulai hari ini, yang mulai tugas 1 ini. Tugas 1 ini tolong dikerjakan, dikumpulkan maksimal minggu depan. Maksimal minggu depan sebelum kita melakukan pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.